Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Resti. Sebelum belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa kira-kira? Hari ini membawakan dua materi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Yang kedua, kita akan belajar tentang menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara yang telah kalian lakukan sebelumnya. Nah, kita akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Nah, kamu sudah mengetahui kan bahwa kita itu perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Masih ingat gak hak itu apa dan kewajiban itu apa? Kalau lupa, Ibu ingatkan ya. Nah, hak ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh semua orang dari sejak lahir. Contoh dari hak itu adalah hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan sudah menjadi tugas seorang manusia. Contohnya seperti beribadah atau membantu sesama, itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sehari-harinya. Nah, kenapa di sini ada gambar timbangan antara hak dan kewajiban itu seimbang? Karena memang hak dan kewajiban itu saling melengkapi. Jadi tidak boleh berat sebelah ya. Jangan sampai hak berat, kewajibannya ringan, atau kewajibannya ringan, haknya berat. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Begitu ya. Nah, kita juga sudah mempelajari hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Di sini Ibu punya setiap anggota keluarga memiliki tugasnya masing-masing. Nah, hak dan kewajiban itu tidak hanya berlaku di kehidupan masyarakat saja, tapi hak dan kewajiban juga berlaku di rumah. Nah, di sini ada gambar keluarga. Pertama, ada ayah, ada anak atau adik, dan ada ibu. Jadi, ayah dan ibu itu memiliki tugas masing-masing. Dan adik juga kalau misalkan sudah besar nanti tugasnya atau kewajibannya itu belajar. Kalau ayah itu tugasnya mencari nafkah atau bekerja. Kalau ibu tugasnya itu mengurus keperluan rumah dan rumah tangga. Jadi untuk menciptakan keluarga yang rukun itu kita harus saling melengkapi, saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas rumah. Nah, apa saja sih kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama di rumah? Yang pertama itu ada masak bersama. Siapa di sini yang suka masak-masak bersama dengan ayah dan ibu? Kalau misalkan ada, dilanjutkan ya. Kegiatan masak bersama ini bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi
suatu keluarga. Nah, nanti di rumah jika kalian melihat ibu sedang masak, coba kalian bantu ya. Lalu yang kedua, bersih-bersih rumah bersama. Di sini siapa yang suka bantu ayah dan ibu membersihkan rumah? Kalau misalkan jarang membantu, coba besok membantu ibu atau ayah ya untuk membersihkan rumah agar pekerjaan ibu dan ayah semakin ringan dan cepat selesai. Lalu yang ketiga, belajar bersama. Nah, ini alasannya kenapa kalian harus menolong ibu, karena ibu juga dapat menolong kalian atau bekerja sama dengan kalian dengan cara mengajarkan materi di rumah. Berhubung sekarang lagi pandemi ya, sedang masa pandemi. Nah, belajarnya kalian bersama ibu atau ayah. Jadi, kalau misalkan ibu punya pekerjaan yang berat, coba kalian bantu. Jadi, di dalam keluarga itu, kalian saling bantu dan saling tolong-menolong. Nah, simpulannya, kita harus saling tolong-menolong dengan anggota keluarga lainnya ketika sedang mengerjakan sesuatu agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Siap ya amalkan di rumah ya. Pasti siap dong. Oke, kalau siap, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara yang telah kalian lakukan sebelumnya. Nah, masih ingat kan kegiatan wawancara yang telah kalian lakukan sebelumnya? Nah, di sini Ibu akan memberitahu tentang cara menuliskan laporan dari hasil wawancara yang telah kamu lakukan sebelumnya. Yang pertama, lihat kembali catatan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, sebelumnya kalian pernah melakukan wawancara ya, tentang apapun itu, baik tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian sewaktu kecil, atau tentang apapun yang pernah kalian wawancarai dengan saudara atau orang tua. Lalu, kalian buat laporan sederhana dengan isi laporan yang mencakup hal-hal berikut. Pertama, topik wawancara. Nah, topik wawancara ini maksudnya adalah materi atau hal yang kalian bicarakan ketika kalian melakukan wawancara. Misalnya, topik wawancaranya itu adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku sewaktu kecil misalkan, atau wawancara tentang pertumbuhan dan berkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu bisa diganti-ganti ya, tergantung topik apa yang sedang kalian wawancarai. Lalu yang kedua yaitu tanggal wawancara. Nah, ketika kalian melaksanakan tanggal wawancara, jangan lupa dicatat ya waktunya, tanggalnya tanggal berapa, hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Lalu yang ketiga, nama narasumber atau orang yang kamu wawancarai. Nah, kalau misalkan kalian mewawancarai orang tua kalian, berarti nama narasumber atau orang yang kamu wawancarai adalah nama orang tua kalian. Lalu yang keempat atau yang poin D itu nama pewawancara. Nah, nama pewawancaranya adalah nama kalian. Misalkan ada Kevin atau siapapun itu ya dari kalian yang membuat wawancara itu sendiri. Lalu yang selanjutnya tentang pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan yang kalian berikan kepada narasumber atau orang yang kamu wawancarai, itu kalian tulis pertanyaannya apa saja di daftarnya ya, karena kalian sudah belajar ya, sebelum melakukan wawancara itu, kalian pasti menuliskan terlebih dahulu tentang daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Nah, jangan lupa kalian tulis. Lalu yang terakhir adalah jawaban wawancara.
Nah, tadi ada pertanyaan wawancara yang kalian berikan kepada narasumber, lalu jawaban wawancara adalah jawaban yang diberikan oleh orang yang kamu wawancari atau narasumber tentang pertanyaan yang kalian berikan. Nah, lalu laporan sederhana sudah selesai. Jadi, simpel kan? Kalau misalkan kalian masih bingung, nanti kita belajar bareng lagi ya. Untuk hari ini kalian tidak ada tugas, hanya kalian mengerjakan soal latihan subtema 3. Jadi, setelah kalian mengerjakan soal latihan subtema 3, tema 2 subtema 3, kalian boleh istirahat ya. Karena besoknya lagi kalian akan mengisi soal latihan lagi. Tetap semangat ya belajarnya. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.